Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Runi Murtiawati dengan NIM 25232400124, kelas 1E, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi penting di pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Kenapa sih materi ini penting? Karena sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak yang dijamin oleh undang-undang. Tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi, hak dan kewajiban itu ibarat dua mata uang yang gak bisa dipisahkan. Nah, langsung aja kita ke materinya. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap warga negara dan harus dijamin oleh negara. Misalnya, hak mendapatkan pendidikan, hak berpendapat, sampai hak mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab. Contohnya, kewajiban membayar pajak, menjunjung hukum, hingga ikut serta dalam membela negara. Nah, penting banget kita ingat bahwa hak dan kewajiban itu timbal balik. Kalau kita menuntut hak, jangan lupa juga melaksanakan kewajiban. Sekarang kita masuk ke beberapa hak utama yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, yang pertama, hak politik, ikut serta dalam pemerintahan, contoh berhak memilih presiden dan anggota legislatif dalam pemilu. Yang kedua, hak hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, contohnya baik pejabat maupun rakyat biasa tetap diproses hukum bila melanggar aturan. Yang ketiga, hak ekonomi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contoh berhak mendapat pekerjaan yang adil serta upah sesuai UMR. Yang keempat, hak pendidikan, hak memperoleh pendidikan yang layak. Contoh adanya program wajib belajar 12 tahun dan Kartu Indonesia Pintar atau sering disebut dengan KIP. Yang kelima, hak sosial dan budaya, bebas memeluk agama dan mengembangkan budaya. Contoh berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinan serta melestarikan budaya daerah. Dan yang terakhir, yang keenam, hak kesejahteraan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Contoh, adanya bansos, BPJS Kesehatan, dan subsidi kebutuhan pokok. Jadi, banyak sekali ya hak yang dijamin oleh negara. Kalau tadi kita sudah bahas hak, sekarang mari kita lihat kewajiban warga negara. Yang pertama, yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan. Contoh, mematuhi lalu lintas, tidak melakukan tindak kriminal. Yang kedua, ikut serta dalam bela negara. Contoh, ikut siskamling, pelatihan bela negara, atau wajib militer bila diperlukan. Yang ketiga, menghormati orang lain. Contoh, bebas berpendapat di media sosial, tapi tidak boleh menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Contoh, anak-anak wajib menempuh pendidikan dasar sesuai aturan pemerintah. Yang kelima, termasuk membayar pajak, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu pajak adalah salah satu sumber utama pembangunan negara. Nah, tanpa menjalankan kewajiban ini, hak yang kita miliki nggak akan berjalan dengan baik. Dan gimana sih cara kita mengamalkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat contohnya. Di bidang pendidikan kita punya hak bersekolah, tapi kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Di bidang politik kita punya hak memilih, kewajibannya gunakan hak pilih dengan bijak dan jangan golput. Di bidang hukum kita berhak mendapat perlindungan hukum, tapi wajib taat aturan. Di bidang ekonomi, kita berhak punya pekerjaan tapi wajib kerja dengan jujur dan bayar pajak. Di bidang sosial, kita berhak mendapatkan bantuan sosial tapi wajib digunakan dengan bijak, bukan untuk disalahgunakan. Jadi, hak dan kewajiban itu bukan teori aja, tapi bisa kita terapkan dalam setiap harinya.
Dan kesimpulan dari materi ini adalah hak dan kewajiban warga negara itu harus berjalan seimbang. Kalau kita hanya menuntut hak tapi lupa kewajiban, negara bisa jadi kacau. Dan sebaliknya, kalau negara tidak memenuhi hak rakyat, keadilan juga nggak akan tercapai. Jadi, mari kita sama-sama jadi warga negara yang baik dengan melaksanakan kewajiban dan menuntut hak secara seimbang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai materi hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.